ini merupakan bukti keseriusan daripada pemerintah. Tentunya dengan pelaksanaan seluruh kementerian lembaga yang telah disebutkan tadi, yang saat ini telah hadir bersama-sama melakukan sinergi dan kerjasama setelah terpadu di dalam pemberantasan penyelundupan. Karena pemerintah sebagaimana target telah dijalankan ingin menciptakan iklim ekonomi yang sehat sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha industri di dalam negeri kita. Kasus-kasus yang akan dipublish pada hari ini juga merupakan puncak daripada gunung es dari kasus-kasus penunjukan yang ada selama ini, sehingga jadi komitmen pemerintah akan terus mengungkap dan mengejar kasus-kasus penunjukan lainnya. Di samping upaya penindakan, kita juga melakukan upaya-upaya preventif, termasuk memberikan warning di titik-titik rawan jalur penunjukan, serta meningkatkan awareness masyarakat di daerah rawan penunjukan. Hari ini juga akan dilakukan pemusnahan beberapa barang bukti secara simbolis hasil daripada penindakan yang sama-sama nanti akan bisa kita lihat setelah rilis. Oleh karenanya deketin speaker, tapi jauhin dari handphone ya. Audionya sana di ini langsung cepet. Kemudian dari Polri, dari Kejaksaan Agung, dari TNI dan lainnya untuk menyampaikan keterangan terkait dengan hasil pengungkapan tindak pidana penyelundupan pada hari ini. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Menko Polkam. Bapak Menko Polkam Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, yang juga disertai Pak Wamenko Polkam Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Frederick Paulus, Sesmenko Legend TNI Teguh. Yang juga saya hormati Bapak Menteri Perhubungan yang hadir pada hari ini bersama Wakil Menteri Pak Dudi Purwagandi beserta Wamen, Kepala BNN Pak Martinus Supom, Kepala PPATK Bapak Ivan Yustia Vandana, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irfan Syah, beserta Deputi Operasi Laksamana Madya Andi Abdul Aziz. Perwakilan yang hadir di pagi hari ini dari kementerian lembaga yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Polkam, dari Kementerian Perindustrian diwakili Irjen, Menteri Perdagangan oleh Dirjen PKTN, Menteri ESDM, Wamen ESDM, Menteri Pertanian Bapak Sudaryono, Wakil Menteri, Menteri KKP oleh Pak Wamen KKP, Menteri Lingkungan Hidup, Dirjen Gakum dari Pak Jaksa Agung diwakili oleh dari Jamintel, Panglima TNI diwakili dan Puspom, Kapolri oleh Bareskrim dan Dirtipi Deksus, Kepala BIN diwakili Direktur Indakop, Kepala Badan POM diwakili Sestama, dan Kepala bidang penindakannya, serta PCO Kepala Tenaga Ahli Utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan konferensi pers terkait penindakan dan penegakan hukum, terutama di bidang kepabeanan. Kami sampaikan bahwa kami berterima kasih kepada Pak Menko Polkam dan seluruh jajarannya, serta seluruh kementerian lembaga yang telah bersama-sama
melaksanakan program Astacita Presiden Republik Indonesia dan melaksanakan koordinasi yang sangat baik yang telah diinisiatifi oleh Bapak Menko Polhukam dengan pembentukan Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Dalam hal ini merupakan suatu upaya koordinatif di bawah kepemimpinan Bapak Menko Polhukam dan juga bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi bagiannya. Pada pagi hari ini, berdasarkan hasil program sinergi antar seluruh kementerian lembaga, kami akan melaporkan untuk periode tanggal 4 hingga 11 November saja 2024 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan. Ini hanya dalam kurun waktu 1 minggu antara tanggal 4 hingga 11. Telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan, terutama dikaitkan dengan komoditas garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, dan narkotika dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam 1 minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyelidikan. Kami akan menyampaikan hasil pengawasan dan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan sejak Oktober hingga November 2024. Pertama, penindakan terhadap 4 kontainer yang berisi 1.628 koli pakaian jadi, barang elektronik dan kosmetik serta barang lainnya. Ini kejadiannya di Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok. Modusnya dengan melakukan deklarasi yang salah atau misdeklarasi dengan menyebutkan barangnya adalah packaging karton. Nilai barang adalah 18,6 miliar dan potensi kerugian negara adalah 24,8 miliar. Kedua, penindakan 1 kontainer berisi 1.117 roll kain tenun yang masuk melalui kembali Tanjung Priok pelabuhan. Modusnya diberitahukan secara tidak benar, jadi misdeklarasi, sebagai aksesori pakaian jadi. Total nilainya 9,8 miliar rupiah, potensi kerugian negara 13,3 miliar rupiah. Nah, sedang dalam proses penelitian. Ketiga, Bea dan Cukai melakukan penindakan 10.498 pieces produk besi baja dan 1.700 pieces pakaian, 1.664 laptop, aksesoris dan kondisi tidak baru, artinya barang bekas, 136 set laptop, 2 NIU motor dalam keadaan terurai, 27 set sepeda, 36 unit tangki mesin dan kelengkapan kendaraan bermotor lainnya, serta 18 unit alat pemindai dokumen atau fotokopi. Modus dari penyelundupan adalah memberitahukan jenis barang yang tidak benar untuk menghindari larangan terbatas yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Tempatnya adalah di Cikarang Dry Port. Nilai barang tersebut 9,4 miliar dan potensi kerugian negara 2,9 miliar. Untuk bidang cukai, ini terutama 6.763.300 batang rokok. Ini dari 157 kasus penindakan, terutama di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Perkiraan nilai dari 6,768 juta batang rokok itu adalah 9,6 miliar rupiah dan potensi kerugian dari tidak
dapatnya cukai rokok adalah 5,85 miliar rupiah. Saat ini status penindakan tetap dilakukan dan akan dilakukan pemusnahan sesuai persetujuan. Penindakan lain adalah rokok elektronik 28.525 pieces dari rokok elektronik dari 2 kasus penindakan yang dilakukan di Tangerang dan Jawa Barat dengan perkiraan 589 juta rupiah nilai barang, kerugian negara 519 juta rupiah. Status perkaranya sedang dalam proses penyidikan. Yang ketiga di bidang cukai adalah dilakukan penindakan 705.000 keping pita cukai rel dan MMEA palsu dari ekspor. Ini dari 2 kasus penindakan yang berlokasi di Semarang dan Tangerang. Potensi kerugian dari cukai rokok palsu dan cukai rel dan MMEA palsu ini 63,3 miliar rupiah. Saat ini statusnya dalam penindakan dan pertimbangan untuk dilakukan penyidikan. Untuk minuman beralkohol, 3.301 liter minuman mengandung metil alkohol yang berasal dari 11 kasus penindakan dilakukan di wilayah Jakarta. Modus dari operasinya adalah melikatkan itu pita cukainya adalah pita cukai palsu. Kemungkinan kerugian negara adalah 3,7 miliar. Di bidang narkoba atau narkotika ini adalah hasil bersama dengan Polri dan BNN. Jadi tidak hanya Bea Cukai sendiri, telah dilakukan penindakan 67 kg narkotika jenis sabu dari 5 kasus di wilayah Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, dan Jakarta serta Banten. Modus penyelundupan narkotika adalah melalui jalur laut dan ekspedisi. Kemudian kerjasama Polri, BNN dengan Bea Cukai terdapat penindakan 48.000 butir jenis MDMA dan 7,6 kg narkotika yang berasal dari 4 kasus di wilayah Jakarta dan Banten. Ini modusnya melalui barang penumpang atau dikirim melalui ekspedisi. Penindakan ketiga di bidang narkoba adalah 23 kilo narkotika jenis ganja. Ini 2 kasus yang diungkap adalah di Jawa Barat dengan modus pengiriman melalui ekspedisi. Yang keempat, 3.000 butir psikotropika jenis Happy Five. Ini berasal dari 1 kasus di wilayah Jakarta, modusnya melalui pengiriman ekspedisi. Yang kelima, 2,28 kilo psikotropika jenis Happy Water. Berasal dari 1 kasus di wilayah Jakarta dengan pengiriman melalui ekspedisi. Jadi ini banyak sekali ekspedisi yang memang kemudian menjadi modus untuk pengiriman barang-barang narkotika atau psikotropika. Sejak awal tahun 2024 ini telah dilakukan penindakan penyelundupan